Terutama apakah betul Ibrahim semua agama itu bersumber satu agama adalah Islam? Lalu bagaimana Al-Quran berbicara tentang itu? Dan ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Pada akhirnya Allah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Ibrahim punya dua istri. Istri pertama Siti Sarah, lalu kemudian Siti Sarah diberikan hadiah oleh Raja Mesir, ya, budak yang bernama Hajar. Dari Hajar melahirkan Ismail, dari Sarah melahirkan Ishak. Wallahu a'lam bishawab. Dari jalur ini sedikit saja ya. Dari jalur Ishak melahirkan Yakub. Ya. Dari Yakub melahirkan 12 keturunan. Ada Ruben, ya. Ibrahim itu 1978 sebelum Masehi. Punya istri Sarah, punya budak namanya Hajar, kemudian dinikahi Ibrahim. Dari Hajar lahirlah Ismail tahun 1881 sebelum Masehi. Dari Sarah melahirkan Ishak, Nabi Ishak ya, 1878 sebelum Masehi. Dari jalur Ishak melahirkan Yakub 1828 sebelum Masehi. Dari Yakub, Nabi Yakub melahirkan 12 keturunan: Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Jebulon, Dina, dan Naftali, Gad, Asyar, Nabi Yusuf, dan Benyamin, 12 ya. Dari Lewi kemudian melahirkan Qahis, Imran, Nabi Harun 14.235 sebelum Masehi. Kemudian Nabi Musa, dari Nabi Musa melahirkan generasi Talut 10.550 sebelum Masehi. Dan inilah Talut, ini raja Israel pertama ya. Talut kemudian berwasiat bahwa setelahnya itu ada generasi Daud, Nabi Daud, kalau di ajaran lain David namanya ya. 10.705 sebelum Masehi. Dan raja setelahnya kemudian raja Israel yang kedua ini Daud. Selanjutnya digantikan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman 970 sebelum Masehi sebagai raja Israel ketiga. Dan Sulaiman tidak berwasiat untuk menurunkan kepada siapapun untuk menjadi raja ya. Nabi Sulaiman kemudian terpecah menjadi dua lahirnya agama baru, yaitu Yahudi 930 sebelum Masehi. Dan kemudian setelah itu turun dari jalur Nabi Sulaiman. Dari Nabi Sulaiman ke generasi Zakaria 100 sebelum Masehi. Dari Zakaria ini kemudian tidak diterima oleh Bani Israel. Maka mohon maaf lahir batin, di dalam sejarah itu Nabi Zakaria digergaji, terbelah tubuhnya menjadi dua, tubuh sucinya. Dari Zakaria melahirkan Nabi Yahya 1 Masehi, bernasibnya sama dengan Zakaria. Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya. Nabi Yahya melahirkan kemudian generasi ke Nabi Isa alaihissalam itu pada 1 Masehi, yang juga sama, Nabi Isa ini tidak diterima oleh Bani Israel. Maka Nabi Isa disalib dalam versi Nasrani, dalam versi kita diangkat oleh Allah. Kemudian ke Dikyanus 249 Masehi. Pada masa Dikyanus ini kita terkenal dengan Ashabul Kahfi ya. Sampai kemudian ke Konstantinus hingga ke Nasrani 325 Masehi. Yesus diangkat Tuhan pada Konsilia 1 itu dalam versi mereka, sampai kemudian Muktamar kedua menyebutkan Yesus sebagai anak Tuhan. Kalau dalam kita, Yesus adalah kita anggap sebagai dan kita yakini sebagai nabi. Yesus sama dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Dan lahirlah agama baru yang dinamakan dengan Protestan. Tuh, dari generasi ini. Sedangkan keturunan Nabi Ismail alaihissalam hanya melahirkan satu keturunan itu keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 571 Masehi, dan Rasul diutus ketika itu 40 tahun ya. Dan Islam itu tidak diyakini bahwa menjadi agama ketika Rasul diutus ya. Jadi panjang gitu ya ceritanya. Maka ada yang menganggap bahwa semua agama itu
bertitik tolak yang sama kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bertauhid yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya pada turunan-turunannya kemudian melahirkan Yahudi, melahirkan Nasrani yang sudah jauh daripada ajaran-ajaran tauhid itu. Maka dalam beberapa ayat itu mereka mengajak, sesungguhnya mereka mengajak kepada Islam. Kita lihat misalkan satu saja ya. Misalnya Nabiullah Isa berfirman, Hawariyun itu, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala min ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah. Tuh ya, Isa juga sama, wa asyhadu bi anna muslimun, saya bersaksi bahwa kami juga muslim, kami juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke Nabiullah Yunus misalkan, Nabiullah Yunus, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Nabi Yunus pun mengaku dirinya muslimin. Nabiullah Ibrahim berwasiat kepada Nabiullah Yakub alaihi salatu wasallam, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yakub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu tidak memeluk agama Islam. Itu wasiatnya Ibrahim kepada Nabiullah Yakub. Nabiullah Nuh, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Begitupun Nabiullah Muhammad, innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Maka para pengamat agama-agama ya, saya di S1 saya sarjana teologi Islam. Jadi belajar banyak agama termasuk 5 agama. Ada yang menganggap bahwa semua agama itu bersumber ke satu Abu al-Millah Ibrahim dan semuanya adalah Islam, bertitik kepada Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sepertinya bahasanya masih harus ditambah bulan depan nih. Nah, untuk yang Ibrahim ini panjang. Tadi di sekilas kan takutnya masih kurang paham. Gimana kalau bulan depan untuk yang Ibrahim diulas lagi, dijelaskan karena ada terburu-buru jadi agak kurang ini. Gimana ya? Jemaah, bulan depan Ibrahim dibahas lagi ya. Teruskan karena pembahasan untuk yang 5 agama yang ada di dari dalam turunan Nabi Ibrahim itu agama apa aja? Materinya sudah saya share ya, Bapak. Iya.